Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fatah ya Razzaq. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala pada minggu ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, fadail anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilakukannya hidayah inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan izinnya kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita kerjakan seminggu 2 kali ini benar-benar menjadikan satu wasilah kita bisa mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang sholat sunat witir ya. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang sholat 2 rakaat fajar atau qoblah subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi karamati wa nabi asrarihi. Al-babu tsani, bab kedua, fi raqaatail fajri, yaitu melaksanakan salat 2 rakaat salat sunat fajar. Wa tafaqu, sepakat para alim ulama ala anna raqaatail fajri sunnatan li mu'ahadatihi alaihi salatu wassalam ala fi'liha aksaru minhu ala sairin nawafil walitargibihi fiha. Sepakat para ulama bahwa hukumnya sholat sunat fajar itu yaitu sunat, karena ini adalah yang sudah menetapatinya baginda Rasulullah SAW atas pekerjaan sholat sunat fajar, dan beliau pun melebihi atas keistimewaan sholat sunat fajar daripada sholat sunat yang lain, sehingga beliau pun menganjurkan untuk melaksanakan qoblah subuh. Maka ada dalam hadis lain yang udah fikih suka ada keterangan bahwa sholat fajar itu yaitu lebih kaya daripada isi bumi dan langit. Makanya kalau pengen mencari orang yang kaya itu, yaitu orang yang senantiasa bisa mengerjakan sholat sunat qoblah subuh. Apa misalnya hartanya kelihatan miskin, nggak secara harta tapi hatinya insya Allah. Kalau orang yang kelihatan senang itu yaitu yang bisa melaksanakan sholat sunat fajar. Wali anau qallaha ba'da tuli syamsi hina nama 'anis shalah, sehingga Rasul pun pernah mengqallahnya karena sudah kebiasaan sholat sunat fajar. Beliau pernah ketiduran dan diqadahnya itu ketika terbitnya matahari. Itu pernah, beliau cuma 1 kali. Waqtalabu min dzalika fi masihidaha bil mushabi minal qiraati fihi ma. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama dan sampai sekarang itu permasalahannya di antara yang pertama adalah tentang menganjurkan bacaan ketika melaksanakan sholat sunat fajar. Fa inda Malik al-mustahabu ayaqau fi ma bi umil Quran faqat. Kalau pendapat dari Imam Malik dianjurkan ya cukup dengan surah Al-Fatihah saja, pendapat Imam Malik. Wa qala Syafi'i la ba'sa yaqra fi ma bi umil Quran ma surati qasirah. Tidak apa-apa apakah mau umil Quran saja mangga, apakah mau dengan surat-surat pendek mangga, kata Imam Syafi'i. Itu terserah mau umil Quran, karena yang ingin mengambil sunatnya. Kalau sunat yang lain sunat, kalau umil Quran termasuk syarat sahnya rukun sholat. Wa qala Abu Hanifah, kalau pendapat dari Abu Hanifah itu la tauqifu fi ma min al-qarti mustahabun, yaitu tidak ada yang ada batasan, itu yang dianjurkan. Mau pakai surat mangga, mau cukup Fatihah pun mangga. Wa annahu yajuzu ayaqra fi mal makruh hizbu min alai, artinya beliau pun membolehkan membaca seperti hizib yang biasa kita bacakan di sholat malam atau sholat tahajud. Biasa surat itu apakah dipakai dengan surah ketika sholat fajar mangga. Wasabu fi ikhtilafi atau fi qiraatu alaihi salatu wasallam fi hadis shalawat talabum fi adayni qiraah
fi shalah wa dzalika nurwi alaihi wasallam anau kana yukhaffifu raqatil fajri alama wiyatau an Aisyah. Karena terjadinya perbedaan pendapat itu yaitu karena apa? Yaitu pekerjaan Rasulullah tentang menentukan surat dalam melaksanakan sholat sunat fajar, sehingga diceritakan dalam satu riwayat sungguhnya pun cuma meringankan yaitu bacaannya ketika pelaksanaan 2 rakaat sholat sunat fajar, sehingga diriwayatkan dari Siti Aisyah, kata Siti Aisyah qalat hatta anni aqulu aqra'u fihi ma bi umil Quran amla, sehingga dalam hati saya mengatakan, kata Siti Aisyah, apakah Rasulullah itu membaca surat Fatihah saja atau tidak? Fadhairu hadza annahu kana yaqra'u fihi ma bi umil Quran faqat, sehingga memandang kalau dari hadis tersebut pandangan Siti Aisyah mengambil ulama itu bahwasanya Rasulullah membaca cuma surat Fatihah saja, itu dari jadi Imam Malik. Urwian memintari Abi Hurairah kharaja Abu Dawud, kedua yaitu jalurnya dari siapa? Abu Hurairah yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Dawud. Annahu kana yaqra'u fi ma bi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Beliau pernah mendengar sungguhnya Rasulullah membacakan dalam salat sunat fajar itu pertama qul huwallahu ahad, kemudian kedua qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Faman dhahaba madhabu hadis Aisyah ikhtara qiraati umil Quran faqad. Kalau memandang kalau memandang dari hadis dari Siti Aisyah, maka cukup dengan surah Fatihah saja. Wa madhab hadis sesani ikhtara umil Quran wa suratil qasira. Kalau memandang dari hadis yang kedua yaitu jalur dari Abi Hurairah, yaitu menganjurkan bahwa surat fajar itu yaitu surat Fatihah dan surat-surat pendek yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'iyah. Wa man kana ala aslihi bi annahu la tayyinul qira'ah fi salatil wasallam. Yang ketiga, jalur dari Abu Hanifah yang tidak menentukan masalah mau pakai surat atau tidak. Itu hadisnya yaitu hadisnya dari yang ketiga faqra'u ma tayassaru minhu. Ini sering dikatakan bacalah yaitu yang mudah darimu. Jadi yang mudah maksudnya mau Fatihah mau pakai surat bangga, mau tidak pun tidak apa-apa. Qala yaqra'u fi ma ahabu, sehingga Abu Hanifah berkata bacalah dalam surat fajar itu apa yang kamu kehendaki. Wasaniyatu bi sifatil qira'ah mustahabatu fima, kedua tentang tata cara bacaan yang dianjurkan ketika surat fajar. Madzhab Malik wa Syafi'i wa aksar ulama illa anal mustahabu fima huwa israr, yaitu dari jalur Imam Malik, Imam Syafi'i dan kebanyakan para alim ulama fuqaha itu dianjurkan bacaannya secara pelan. Wa dzaba qaumun ila anna mustahabu fi ma huwa jahr, ada juga dari sebagian ulama itu boleh jahar juga ya bacaan keras, tapi kebanyakan ulama fuqaha itu yaitu pembacaannya ketika surat itu yaitu secara israr atau secara pelan siriyah. Wa inna qaumun fi dzalika baina isra wal jahr, ada juga sebagian kaum ulama fuqaha mau pelan mangga, mau keras mangga, jadi ada terserah pilihan. Kenapa ada permasalahan tersebut? Wasawu fi dzalika dzuritul mufil asar, karena terjadinya perbedaan pendapat, kontradiksi tentang memahami hadis yang tadi. Wa dzalika an hadis Aisyah al mutaqaddiram fi min dhahiriha anna Aisyah wasallam kana yaquf yasiron. Pertama tadi hadis dari Siti Aisyah, karena Siti Aisyah tidak mendengar itu yang dibacakan oleh baginda Rasul, apakah dia pakai sirat atau tidak, artinya berarti Rasulullah melaksanakan sholatnya secara siriyah pelan. Walau la dzalika la tasyaqqa Aisyah hal qara'a fihi ma bi Quran amla, ya. Sehingga Siti Aisyah pun tidak merasa ragu-ragu apakah dia baginda Rasul apakah pakai Fatihah atau tidak. Wa dairu marwi Abu Hurairah annahu kana yaqulu fi ma bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad anna qira'atuhu alaihi wasallam fihi ma kanat jahron. Yang kedua, ulama mengambil bahwa bolehnya sholat sunat fajar secara jahar keras hadis yang tadi itu ya kedua dari jalur siapa? Abu Hurairah, sehingga karena Abu Hurairah bisa menentukan yang dibacakannya surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun artinya ada jahar, ada kerasnya. Hadisnya sumbernya dari Abu Hurairah.
Wa imam bi ikhtiyaril israr kalau yang memilih pilihan secara syariah in roja hadis Aisyah wa madhab jam'i qala bitahir. Ada juga ulama itu yaitu mengumpulkan dua hadis sehingga boleh memilih mau yang jahr mangga syariah mangga bisa kebiasaan jahr mangga. Tapi kebijakan ulama fuqaha jalurnya jadi siapa? Siti Aisyah itu secara syiri. Wasalisatu ketiga permasalahannya fil ladzi lam yusalli rakaatai fajri wa adrakal imam bi shalah aw dakhala masjid yusallihima aqimatus shalah. Kemudian kedua masalah orang yang tidak melaksanakan sholat sunat fajar dan mendekati ketika masuk masjid itu imam sudah melaksanakan sholat subuh. Kemudian dia hendaknya apakah saya sholat sunat fajar atau langsung mengikuti sholat berjamaah. Faqala Malik, pendapat Imam Malik idza kana qad dakhala al-masjid fa aqimas shalah fala yudkhal ma'al imam fi shalah wala yarkahuma fil masjid wal imam yusolli fardhu. Seandainya kalian bukti itu dalam keadaan kondisi sudah masuk masjid, maka laksanakanlah sholat berjamaah bersama imam. Tidak boleh melaksanakan sholat sunat fajar kalau posisinya sudah di dalam masjid. Laksanakanlah sholat subuh karena sholat subuh adalah fardu wajib. Wa in kana lam yudkhal masjid fa lam yakhaf ayyafatahu imam biraqatin fala yarkahu makhrijul masjid. Wa in khafa fawasat raqata fa yadkhil mal imam summa yusallihuma idza tala'at asy-syamsu. Yang kedua kata Imam Malik, kalau seandainya posisinya belum masuk masjid, bisa di sana di luar masjid ada sholat fajar, tapi karena saya sudah kebiasaan sholat sunat fajar, maka kalau seandainya punya perkiraan bisa mendapatkan satu rakaat berjamaah, boleh melaksanakan dulu sholat sunat fajar kalau misalnya sudah kebiasaan. Seandainya kalau misalnya gimana posisinya takut ketinggalan, tidak mendapatkan berjamaah, maka laksanakanlah nanti sholat sunat fajarnya bisa dikodok ketika terbitnya matahari karena sudah kebiasaan pendapat dari jalur Imam Malik. Kemudian wa waffaqu Abu Hanifah Malikan fil farqi baina yudkhilal masjid aw la yadkhulu wa khalifu bi haddi dzalik. Kemudian kedua sepakat Abu Hanifah tentang tadi jalur imam tetap perbedaan kalau posisinya sudah masuk masjid langsung sholat berjamaah, kalau misalnya posisi masih di luar boleh melaksanakan sholat sunat fajar dengan catatan tadi punya prediksi bisa mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh. Maka beliau pun mempunyai pihadin batasan. Bidzalika qala yarkahu makhrijul masjid ma dzanna annahu yudrika rakaatan minas subhi mal imam. Seandainya kira-kira saya sholat fajar sekarang, nanti dapat kayaknya berjamaahnya, maka boleh melaksanakan sholat sunat fajar kalau seandainya berjamaah bisa keburu dalam satu rakaatnya. Itu yang pendapat dari Abu Hanifah bersama. Tapi dengan kalau dari jalur Abu Hanifah itu lebih punya feeling yang lebih kuat, bisa mendapatkan satu rakaat tadi gitu. Kalau yang tadi Imam Malik tidak punya feeling, tapi karena sudah kebiasaan misalnya kalau kira-kira ke ini tidak keburu, ya udah tidak usah melaksanakan, jadi kodo aja nanti ketika sudah terbitnya matahari. Wa qala Syafi'i, kalau pendapat dari Imam Syafi'i, idza aqima shalah al-maktubah fala yarqahuma aslan la dakhilal masjid wala kharijuhu wa kaidu mundir. Kalau daripada Imam Syafi'i itu yaitu yang lebih wajib, lebih utama, maka tidak boleh melaksanakan sholat fajar sama sekali walaupun posisinya di luar masjid atau sudah di dalam masjid. Jadi tidak melaksanakan sholat fajar pun itu tidak apa-apa. Kenapa? Jadi tidak ada qada kalau dari jalur Imam Syafi'i itu. Jadi tidak ada qada ketika terbitnya matahari. Jadi artinya kalau fajar yaitu waktunya di waktu fajar. Makanya kalau saya kesiangan sudah sengaja itu di sana melaksanakan dulu sholat sunat fajar.
Kalau misalnya ya karena posisi jauh itu maka saya laksanakan dulu di sana. Kalau misalnya menjedap keadaan laksanakan saya di situ takut ketinggalan. Oke, dumung dir anak kauman jawazu rukuhuma fil masjid wal imam yusolli wa huwa tasyaduna. Kalau dari jalur Ibnu Mundir itu kaumnya janggal ya. Ada sholat berjamaah baru datang, kemudian laksanakan sholat fajar. Jadi membuat negara sendiri itu jadi hare-hare aja. Istilah bahasa Inggris, bahasa Sunda, dia hare-hare aja. Dia laksanakan sholat sunat fajar cuek. Itu tapi kaulnya kaul syad jangan, jadi jangan dilakukan. Tetap lebih baik sholat berjamaah walaupun ada kaul yang membolehkan. Wasabu khitilafin ikhtalafu fi maumi qori satu wassalam idza qima shalah fala sholata illa maktubah. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena memahami tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang ini ketika dilaksanakan sholat maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib gitu. Tidak boleh sholat sunat atau yang lain. Kalau misalnya melaksanakan sholat wajib ya wajib. Paman hamilah hadza ala umi la yajuz sholat rakatil fajri idza qima sholat al maktubah la kharijal masjid wala dakhilaha. Ini yang dipegang tadi oleh Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i lebih identik dalam hadis tertentu. Kata beliau, seandainya karena kalau kita mengambil keumuman hadis tersebut tidak sah atau tidak membolehkan untuk sholat sunat fajar kalau sudah sudah pelaksanaan sholat subuh berjamaah, apakah posisinya mau di luar masjid atau di dalam masjid. Kemudian waman qasara alal masjid faqad ajaza zalika kharijul masjid malah tapatu faridah auliyatu minaj jaz'un. Kemudian juga yang membatasi tadi tiap masalah ke masjid yang dipegang oleh Imam Malik. Kalau seandainya keburu rumah berjamaah ya tidak apa-apa untuk melaksanakan sholat sunat fajar kalau seandainya dapat gitu walaupun satu rakaat. Waman dhahaba ba'dabul mafhum fal ilatu inna fi nahyi, yaitu memahami dalam hadis tersebut itu alasannya karena ada larangan sholat sunat. Inna ma huwa istimru binafi anil fardhu. Jadi pandangan alasan dari Imam Syafi'i tersebut takut nanti orang tersebut itu terganggu dengan sholat sunat sehingga melupakan sholat fardu karena tertumpu dengan sholat sunat akhirnya sholat fardu yang berjamaah ketinggalan. Waman qasara dzalika alal masjid fal ilatu inna wa an takuna salatani man fi madil wahidan lima kan ikhtilafi alal iman kama ruwiya an Abi Salamah bin Abdurrahman. Kemudian kedua dan juga yang membatasi tentang alasan boleh melaksanakan yang tadi yang ketinggalan tersebut karena yang tadi tidak boleh ada dua sholat dalam satu tempat, maka tidak boleh sama sekali yang terjadi yang tadi itu yang kalau syadjangan tersebut, sehingga menjadi perbedaan dengan sholatnya imam. Misal berjamaah dia melaksanakan sholat sendiri, melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana pernah diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Kata beliau, sami'a qauman iqamah fa qaumu yusalluna. Saya pernah mendengar satu kaum mendengar iqamah, kemudian dia melaksanakan secara cuek melaksanakan sholat sunat fajar. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun menghampiri keluar kepada kaum tersebut. Kata baginda Rasul, faqala as-salatani ma'an as-salatani ma'an, sehingga dua kali. Apakah kalian melaksanakan sholat bersamaan? Apakah kalian melaksanakan dua sholat bersamaan? Qala, kata itu Abi Salamah, wa dalika fi sholati subhi wa rakataini allati qabla subhi, yaitu yang dilaksanakan dua sholat antara sholat subuh dan sholat sunat fajar gitu. Jadi walaupun tidak ada secara spesifik untuk melarangnya, namun tetap wa inna fatahu Malik wa Abu Hanifah fil qadri alladhi bi ra'imi fawati solatil fardhu min qabli ikhtilafi fi qadilati bi bitatil fardhu sholati jamal mustaqim bi rakatil fardhi. Jadi maksudnya tidak, walaupun tidak ada larangan di sini hadis, maka diambil oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, sehingga yang tadi itu ya batasannya dengan membatasi antara di dalam masjid dan di luar masjid. Itu hadis yang tadi yang kedua hadisnya ya, jadi diambil. Beliau boleh kalau misalnya sudah kebiasaan, yang penting tidak tertumpul dengan
bisa mendapatkan 1 rakaat. Tapi diperingati kembali, kalau seandainya kalian luput tentang keutamaan sholat berjamaah karena sibuk dengan rakaat, itu kurang baik juga gitu. Makanya sama dengan istilah bahasa Sunda ngalalaworakeun tentang keistimewaan sholat berjamaah. Ya, Mas tahu ngalalaworakeun? Apa ngalalaworakeun ya? Menyepelekan Mas ya. Menyepelekan tentang sholat berjamaah gitu. Ngalalaworakeun Mas ya. Ngalalaworakeun. Ya, sedikit belajar bahasa Inggris Mas. Itu tentang apa? Masalah orang yang tertinggal antara biasa melaksanakan sholat fajar dan sholat berjamaah. Keempat, periwayatu terakhir tentang masalah fi waqti qadaiha idza patas hatta yusuf subhi. Nah, ini orang yang waktu mengkodoknya ketika tertinggal dengan sholat fajar, sudah melaksanakan sholat subuh. Fa'ina ta'ifata qolas yaqdiha ba'da sholati subuh. Sebagian golongan ulama fuqaha itu boleh mengqadanya sesudah sholat subuh. Wa bihi qala Atha wa Ibnu Juraiz. Kemudian itu pendapat dari siapa? Imam Atha dan Ibnu Juraiz. Jadi kalau pendapat Imam Atha dan Ibnu Juraiz itu boleh mengqadha sholat sunat fajar sesudah melaksanakan sholat subuh. Wa qala qaumun yaqdiha ba'da tuluy syamsi. Nah, kedua sebagian kaum juga ada mengatakan boleh mengqadha ketika terbitnya matahari. Wa man haula'i man ja'ala hadzal waqti ghairu mutasyai. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dijadikan bahwasanya itu tentang tidak ada membatasi waktunya, wa minhum man ja'alahu la mutasian, sehingga sebagian ulama tentang menjadinya bolehnya ada perpanjangan waktu. Faqala yaqdiha min laduni tulu'i syamsi ila waqti zawali. Sehingga ulama pun ada yang memandang boleh mengqadha sholat sunat fajar dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, itu yang tidak membatasi waktu. Wala yaqdiha ba'da zawal. Kemudian tidak boleh mengqadha ketika sesudah tergelincirnya matahari, yaitu maghrib, tidak boleh kalau di waktu maghrib. Tapi cina bisanya siapa? Ketika terbit, jadi waktu siang. Wa haula ladina qalu bil qadim, sehingga beliau mengatakan boleh mengqadanya. Wa minhum mistahabu dzalika, sebagian ulama tersebut menganjurkan untuk mengqadha atau mengganti salat sunat fajar. Wa minhum man khayyaru fi, sebagian ulama lagi mengatakan alternatif untuk pilihan karena sudah kebiasaan. Wal asu fi qadaiha salatu alaha alaihi salatu wasallam ba'da tulisabsi hina nama anis sholat. Mengambilnya dasarnya dari mana? Ya tadi tragedi yang mana Rasulullah SAW pernah mengqadha sholat sunat fajar karena beliau ketiduran gitu ya, sehingga beliau pun melaksanakan sholat fajar ketika terbitnya matahari. Sebagian ulama membolehkannya. Tapi ada juga yang tadi juga ulama itu karena sesudah sholat subuh tidak ada sholat sunat, maka beliau identik ya udah tidak usah melaksanakan sholat sunat fajar. Ini kalau udah kebiasaan, saya ketinggalan karena udah ingin keistimewaan sholat sunat fajar yang tadi hebat fadilahnya, sehingga pengen melaksanakan sholat sunat fajar mau sesudah subuh, mau misalnya ketika terbit matahari maka tidak ada larangannya, karena ada jalurnya tadi dari para imam fuqaha dan sumbernya pun dari pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangkali ada pertanyaan. Kebiasaan mungkin ya. Begitu datang ke masjid ada 2 sholat sunat yang tahiyatul masjid sama fajar subuh ya. Tapi ini waktu kita pilihannya mana, tahiyatul masjid atau fajar, karena waktunya cukup untuk satu sholat ya. Nah ini kalau ingat dari tadi awal perkataan, makanya Rasulullah ala fi'liya dari awal judul ya, ala fi'liya aksaru minhu ala sayyidil nawafil.
Rasulullah lebih melebihi tentang keistimewaan sholat sunat fajar. Artinya kalau lihat dari situ berarti lebih baik apa? Sholat sunat qoblah atau sholat sunat fajar, qoblah subhi atau sholat sunat fajar. Jadi lebih baik, lebih utama apa sholat sunat fajar. Karena bahasanya aksaru minhu ala sairil nawafil. Rasulullah melebihi mengunggulkan sholat sunat fajar daripada sholat sunat yang lain. Jadi kalau lihat dari sana lebih baik sholat sunat fajar. Ya, seperti itu waktu lebih mepet lagi. Jadi kita baca Al-Fatihah saja, terus baca yang 3 kali itu sekali gitu misalnya subhanarabbiyal azim, satu kali aja sebenarnya karena mepet tapi ingin mendapatkan sunat fajar gitu. Jadi dua-duanya, jadi keistimewaan sholat fajar dan keistimewaan dari awal sholat berjamaah itu tidak apa-apa. Yaitu makanya bahasanya pilihan. Jadi cukup dengan apa dengan umil Quran atau surat Fatihah saja. Untuk itunya pun tidak apa-apa karena kemarin kan kembali kepada rukun sholat. Maka yang lebih dihentikan yaitu yang wajibnya adalah 1 kali baca, yang maksudnya yang 3 kali itu kalau panjang waktunya tidak apa-apa, ya tidak ada baca. Tapi kalau dari Imam Syafi'i tadi kira-kira masih kira-kira keburu misalnya karena baru mepet yang komat tidak melihat misalnya karena ada jadwal ini ya langsung komat dia baru ini kira-kira masih dalam 2 rakaatnya lebih baik disempurnakan gitu ya, lebih baiknya disempurnakan. Kalau seandainya ada planning kan cuma misalnya saja cuma tinggal 1 rakaat lagi atau udah ruku atau gimana lah mau habis ruku tapi ini baru komat, kira-kira ini sempurnakan kira-kira keburu 2 rakaat tersebut. Tapi lebih utama tadi kalau misalnya tidak keburu 2 rakaat atau berjamaah tidak apa-apa disingkat pun yang doa-doa yang biasa 3 kali kemudian menjadi 1 kali gitu. Tidak apa-apa. Kalau kira-kira punya planning azanu punya sangkaan wah saya akan keburu nih 2 rakaatnya maka sempurnakan. Itu tidak apa-apa. Bisa rasanya. Tadi kan ada zawal itu maghrib atau di zuhur? Kalau udah tergelincir aja itu biasanya udah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu kan tidak ada, maksudnya tidak ada la azza tidak ada. Jadi maksudnya sudah tidak bisa melaksanakan sholat sunat fajar. Itu sebagian ulama tentang yang tidak membatasi masalah waktu gitu, yang tidak membatasi. Jadi boleh misalnya ketika ingatnya misalnya ketika jam duhur misalnya ya duhur saya lupa tadi tidak sholat sunat fajar maka laksanakan. Kalau sesudah waktu maghrib tidak usah, jadi tidak ada waktunya, itu udah batasan waktu sholat sunat fajar. Kalau misalnya tidak sama sekali melaksanakannya tidak apa-apa gitu ya, karena hukum sunat. Maka dari Imam Syafi'i itu aslannya tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah kebiasaan gitu mau dikodok tadi ada jalurnya mangga, dan hadisnya pun ada gitu. Karena Rasulullah pernah melaksanakan ketika terbit matahari. Maksud terbit di sini Rasulullah bukan di siang hari ya, ketika awal terbit. Tapi ulama menambahkan takut. Kenapa ulama menambahkan sehingga bisa sampai sore misalnya ya? Takut karena kondisi umatnya berbeda. Apakah kesibukan kerja misalnya berangkat kerjanya sebelum terbit matahari, pas ada waktu luangnya misalnya sore, karena tadi lupa tidak dilaksanakan, maka ulama mengambil dari hadis tersebut kisarannya, maka bolehlah laksanakan sore. Lebih afdal di rumah sholat fajar atau di masjid? Abdulnya tetap di masjid sekira-kiranya bakal ke buru. Kalau kondisi saya kan karena perjalanan jauh ke sini, ya, saya suka di sana dulu. Takut kalau di jalan ada macet atau apa, maka saya lebih utama ya itu melaksanakan di rumah gitu. Kalau misalnya keburu
ke masjid kan bahasanya sholat fajar itu apa? Qobla subuh. Jadi lebih utama di mana? Di masjid. Kalau seandainya keburu mau melaksanakannya, kalau tidak keburu ya tidak apa-apa di rumah. Jadi kalau kita niat juga itu niat qabla subuh atau niat fajri? Nah, mau qobla subuh nggak apa-apa ya, qobliyatan apa. Ada sebagian ulama sholat fajri misalnya langsung ada nggak apa-apa. Tapi kalau saya kebiasaan qobla. Kalau bisa digabung sali sunatul fajri qabla subuh. Itu terlalu kaya bahasanya ya, serakah. Qobla saja ya, qobliyah saya masih kebiasaan qobliyah saja. Ada, emang ada. Jadi pengen lebih kuat katanya ya. Kalau saya qobliyah saja. Karena dikatakan ada yang bilang bahwa yang sunat fajar beda dengan sunat qabla. Ada juga. Ada sebenarnya memang ada yang membedakan gitu ya. Tapi hampir sepakat para ulama fuqaha yaitu qobla subuh. Gitu. Ada yang membedakan ada antara yaitu qobla fajar karena emang pas waktunya sama gitu. Antara qobliyah dan waktu fajar itu sama di waktu posisi tersebut gitu. Kan waktunya fajar terbitnya fajar itu pas waktunya sholat subuh. Makanya bersamaan. Ada yang membedakan. Tapi karena waktunya bersamaan, posisinya sama, ya udah itu sama. Bahwa sholat fajar adalah qobla subuh. Diingatkan lagi tidak jadi sama. Kalau digabung niat tahiyatul masjid sama qobla subuh gimana? Oh itu tidak bisa ya, karena itu beda lagi nanti ada untuk masalah salat tahiyatul masjid ya, itu beda. Itu tidak bisa kalau digabung. Ya mau tahiyatul masjid banget, misalnya masing-masing itu mau tahiyatul masjid atau mau qobla subuh, itu tidak bisa kok. Tapi Nabi pernah sholat di rumah qabla subuh. Nabi pernah sholat ya fajarnya di rumah. Itu yang sebagian ulama katakan rumah Rasul ya ini di sini gitu ya. Sebagian ulama keterangan berdekatan yang masjidnya, jadi keluarnya rumah Rasul itu langsung ke tempat imam gitu ya. Sebagian pokok-pokok pernah melaksanakan, tapi kebanyakan buktinya ya itu tadi buktinya kan dari hadis Aisyah berarti melihat. Iya, itu makanya itu terjadinya itu ketika Rasulullah di rumah baru ketika langsung berkumandang komat oleh Bilal. Kadang ada itu rumahnya Rasulullah di sini gitu kayak gini. Baru di belakang. Itu makanya seperti tragedi yang tadi Rasul pernah dan sering melaksanakan ya disebutkan di rumah ya di masjid gitu. Kamarnya di situ gitu. Mengenai ini sudah witir ya. Ya. Sudah witir apakah bisa setelah Isya kita kerjakan atau emang sholat witir itu di akhir waktu ya setelah mau sesudah Isya enggak, kira-kira takut misalnya tidak keburu tapi tidak apa-apa. Kalau seandainya kira-kira keburu ya lebih abdul sesudah sholat qiyamul lail ya, lebih bagusnya gitu ya. Kalau kira takut keburu yaitu sesudah Isya tidak apa melaksanakan untuk sholat sunat witir. Namun pokoknya la sholatana witrofi lailatin, tidak boleh ada dua sholat sunat dalam satu malam. Artinya kalau sesudah Isya tidak usah lagi, misalnya kita melaksanakan tahajud, tidak usah lagi sholat sunat witir, karena kemarin la sholatal witro fi lailatin, tidak boleh ada dua sholat witir dalam satu malam. Artinya itu kalau misalnya sudah Isya mau melaksanakan tahajud tidak usah witir kembali gitu. Itu gimana? Kebayang? Ada ya itu saya ada ada ini witir itu penutup yang di akhir gitu ya, tapi ya itu dilaksanakan setelah Isya bisa. Tapi sunnah tahajudnya itu terpotong oleh witir kan gitu ya, pemahamannya kan itu seperti itu di akhir
Makanya gitu lebih boleh gitu. ya boleh sesudah isya, tapi lebih abdolnya kalau misalnya di akhir sholat tahajud abdolnya. Tapi kalau takut ini mah ketiduran, misalnya posisinya takut ketiduran, misalnya tidak tahajud misalnya, maka lebih utama sholat itu sesudah sholat isya gitu. Makanya itu cuma antisipasi saja gitu, para ulama itu antisipasi. Namun seandainya kalau misalnya kita udah kebiasaan bangun malam, bangun itu lebih utama sesudah qiyamul lail, lebih utamanya itu ya ketika sudah pelaksanaan sholat tahajud. Karena kebanyakan tragedi witir itu yaitu Rasulullah yaitu disatukannya dengan apa? Qiyamul lail atau sholat tahajud. Artinya lebih utamanya di akhir gitu ya, sesudah qiyamul lail lebih utamanya gitu. Sholat witir lebih utama gitu. Kalau sesudah sholat isya tidak apa-apa, artinya nanti tidak ada lagi sholat witir lagi, tahajud saja itu. Nanti tidak ada witir kalau sesudah isya, karena tadi hadisnya la sholatani witroban apa bi lailatin, tidak ada dua sholat witir dalam satu malam, itu hadisnya. Tapi setelah isya kan bukan bagusnya juga sholat ba'da isya. Jadi ada langsung witir pada isya dulu. Ya. Baru nanti witir. Iya, witirnya mau tidur mau tidur mangga gitu. Kan lebih utama dan kebanyakan itu Rasulullah dikerjakan apa dengan qiyamul lail, artinya dengan sholat tahajud. Kalau seandainya bisa sholat tahajudnya sudah keprediksi, sudah kebiasaan bangun, ya lebih utama apa? Nanti gitu. Dengan sholat tahajud. Mau sesudah sholat isya tidak apa-apa. Gitu. Tinggal pilihan saja itu mungkin kebayang itu gimana cukup ya. Kadang kan kalau kita datang ke masjid waktu panjang nih mau kumat, nah itu kita sholat pada tadi sholat witir bagus pakai surat panjang atau tetap surat pendek. Untuk sholat apa witir? Sholat witir sholat panjang. Sholat panjang. Tapi di sini kebanyakannya ma'asurati qasirah, surat-surat pendek saja ya. Jadi artinya bisa dengan surat-surat yang lain gitu, seperti apa tahiyatul masjid, syukri wudu gitu ya. Itu makanya dianjurkan surat-surat pendek biar bisa yang surat-surat yang lain gitu. Dan sepanjang-panjangnya waktu itu biasanya apa cuma 10 menit biasanya jeda qomat itu paling biasanya 10 menit, paling 3 sholat biasanya gitu. Jadi lebih bagus sholat yang lain daripada sholat satu sholat. Daripada satu sholat harus sholat panjang. Makanya gitu lebih baik apa 3 sholat, tahiyatul masjid, syukur wudu, kemudian sholat sunat aja. Tadi ada hadis yang menerangkan bahwa kan kulhu sama al-kafirun itu kan surat-surat yang lain. Tapi ada juga ustaz yang menganjurkan itu alam nasyurah dengan alam tawar. Mungkin nanti dalam kitab yang lain ya, dan dalam kitab sini dan jalurnya dari Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang tadi tentang Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Gimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tutup dengan preparatur majelis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.